Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Strategi perilisan GPU oleh AMD Radeon ini tuh agak aneh ya, sebab setelah merilis GPU flagship yaitu si RX 7900 XTX dan XT, malah langsung skip tuh ke RX 7600 polos. Akhirnya setelah sekian purnama, sang pahlawan kesiangan ini pun datang juga nih. Yang kalian pahamkan dengan maksud gue yaitu GPU Radeon RX 7700 XT dan RX 7800 XT. GPU yang digadang-gadang akan menjadi pesaing dari RTX 4070, sehingga lengkap nih akhirnya segmen GPU terbaru dari kubu merah. Tapi apakah kedua GPU ini bisa memenuhi ekspektasi? Atau apa yang sebenarnya kita bisa ekspektasikan nih dari GPU ini? Well, di sini gue udah megang salah satu dari GPU tersebut, yaitu Radeon RX 7700 XT dari Sapphire dengan seri Pulse mirip mereka. Sebelum kita lihat penampakan GPU ini lebih dekat, pertama kita lihat dulu nih spesifikasi dari RX 7700 XT ini. AMD sendiri sih menargetkan baik RX 7700 XT dan RX 7800 XT untuk bermain pada resolusi 1440p. Lalu RX 7700 XT ini AMD targetkan untuk bersaing dengan RTX 4060 Ti 16GB. Sebab baru pada RX 7800 XT AMD baru menyandingkan nih dengan RTX 4070. Sehingga spesifikasi dari GPU ini bisa dilihat sebagai berikut. Nah, dibanding dengan pendahulunya, RX 7700 XT ini mengalami peningkatan yang cukup masif. Dari yang sebelumnya itu hanya 40 compute unit, pada GPU ini AMD meningkatkannya menjadi 54 compute unit. Alhasil stream prosesor dan RT core-nya juga meningkat drastis nih. Hanya saja di sini AMD tetap mempertahankan memori buswidth 192 bit dan VRAM 12GB dengan memori speed yang masih serupa dengan RX 6750 XT. Seperti biasa pada GPU RDNA 3 itu pastinya sudah menggunakan RT Core dan Infinity Cache generasi kedua. Jadi walaupun jumlah cache-nya ini lebih sedikit, tapi throughput-nya itu jauh lebih tinggi. Nah, yang menarik di sini chip RDNA 3 yang digunakan pada RX 7700 XT ini tetap mempertahankan desain MCM seperti kakaknya si RX 7900. Ya, walaupun sih die-nya tidak sebesar saudaranya tersebut, tapi ini membuktikan kalau AMD tetap pede dengan desain chip GPU seperti ini. Lalu bagaimana dengan penampakan dari GPU RX 7700 XT dari para brand partner nih? Yang di sini kita akan lihat lebih jauh dari brand Sapphire. Kita lihat dulu isi box penjualannya. Nah, untuk seri Pulse ini menggunakan desain dual fan dan dual slot aja. Jadi mungkin cocok nih buat yang pingin RX 7700 XT dengan desain yang compact atau lagi nyari upgrade GPU tapi casingnya itu nggak gede-gede amat. Lalu untuk material yang digunakan pada frame bagian fan ini sih full plastik, tapi tetap kok kerasa solid. Dan di sini juga tetap ada backplate yang tentu sudah berbahan metal. Dengan TDP sekitar 200 watt lebih, maka GPU ini membutuhkan 2 slot PCIe 8 pin. Jadi dengan adanya GPU ini fix nih, AMD benar-benar nge-skip colokan 12 VAPWR pada seri RX 7000. Cuman AMD menyarankan sih untuk kita menggunakan power supply 700 watt. Padahal TDP-nya itu nggak naik jauh dari generasi sebelumnya yang di situ tuh sudah cukup dengan power supply 650 watt. Kemudian untuk port display, di sini ada 2 port HDMI dan 2 port DisplayPort. Nah, gimana nih dengan performa GPU-nya? Oke, untuk itu gue akan tes pada sistem PC seperti berikut. CPU-nya akan gue pakai Ryzen 5 7500F yang sekalian nyicip CPU ini juga nih, dan reviewnya nanti akan menyusul. Lalu gue nggak akan bandingkan dengan seri pendahulunya seperti si 6750 XT dan juga 6700 XT karena waktunya nggak sempat. Tapi sebagai gantinya gue akan bandingkan head to head dengan RTX 4060 Ti, tapi yang 8GB aja ya, toh juga spek yang 16GB kan nggak beda jauh. Pertama kita lihat dulu nih performanya pada productivity, dimulai dari hal-hal yang berbau video.
Nah, pada DaVinci Resolve 18 untuk merender video 4K, di sini RX 7700 XT sedikit terungguli oleh 4060 Ti beberapa detik nih. Lalu pada Handbrake untuk menguji encoder milik GPU ini, hasilnya bisa dibilang seri nih sama RTX 4060 Ti, karena bedanya cuma 1 detik aja. Nah, karena ini GPU RDNA 3, maka sekali lagi GPU-nya udah support untuk encode video codec AV1, yang mungkin akan sangat membantu nih untuk kalian yang suka streaming. Oke, setelah AMD menerapkan API Radeon Hip, GPU kubu merah ini jadi bisa mulai catch up sama kuda milik Nvidia. Dan juga baru-baru ini ada Radeon Pro Render jadi bisa makin kenceng lagi dan ngejar optics nih milik Nvidia. Oke, sekarang masuk ke pengetesan baru nih, yaitu akselerasi AI yang kayaknya sekarang ini lagi mulai hype ya, karena adanya model text to image seperti Stable Diffusion. Ya mungkin hal-hal seperti ini akan gue terapkan juga pada pengetesan GPU berikutnya. Lalu apakah RX 7700 XT mampu bersanding melawan RTX 4060 Ti pada ranah ini? Oke, mari kita lihat nih. Yang di sini gue akan tes menggunakan software bernama Node AI, sebab pada software ini Stable Diffusion bisa dijalankan menggunakan CUDA maupun Vulkan. Intinya baik GPU Nvidia atau Radeon, ya bisa digunakanlah akselerasi Stable Diffusion di sini. Kalian bisa lihatlah video ini di mana gue pakai si RX 7700 XT untuk ngegenerate sebuah image dan GPU-nya jalan kan. Nah, hasilnya gimana nih? Well, memang RTX 4060 Ti tetap masih lebih kencang untuk ngegenerate image, tapi setidaknya si RX 7700 XT terlihat bisa catch up. Namun di sini kita perlu sedikit effort nih supaya si RX 7700 XT-nya berjalan optimal, di mana kita perlu jalankan softwarenya menggunakan command prompt sambil memasukkan command line seperti ini. Karena kalau kalian langsung run .x-nya, si RX 7700 XT masih bisa tetap jalan sih, hanya saja waktu nge-generate image-nya akan jauh sedikit lebih lama. Oke, akhirnya masuk juga nih ke pengetesan video games yang di awal-awal kita tes dulu nih pada resolusi natif 1080p dan 1440p. Dimulai pada game pertama yaitu Shadow of the Tomb Raider tanpa ray tracing nih di sini. RX 7700 XT terlihat bisa sedikit unggul dan malah semakin lebih unggul lagi pada resolusi 1440p. Lalu ketika ray tracingnya diaktifkan, sayangnya si 7700 XT bisa tersalip pada resolusi 1080p. Tapi ternyata bisa kembali menyusul lagi pada 1440p. Kemudian game berikutnya ada Cyberpunk 2077. Well, terlihat nih, RX 7700 XT itu unggul telak dari 4060 Ti. Tapi sayangnya ketika ray tracingnya aktif, 4060 Ti malah bisa menyusul 7700 XT. Dan kedua GPU ini sepertinya juga tidak playable ya pada resolusi 1440p. Kemudian pada game Far Cry 6, di sini diperlihatkan RX 7700 XT memiliki FPS yang mirip nih, baik pada resolusi 1080p maupun 1440p. Ya mungkin aja disebabkan karena CPU bound-nya itu cukup tinggi pada Ryzen 5 7500F. Kemudian ketika pada game ini ray tracing-nya gue aktifkan, hasilnya juga nggak beda-beda jauh sih. Game selanjutnya ada Resident Evil 4 Remake. Nah, RX 7700 XT juga terlihat bisa unggul telak pada game ini, begitupun juga ketika ray tracing-nya aktif. Game selanjutnya ada Forza Horizon 5. Di sini sepertinya RX 7700 XT berselisih cukup sengit dengan RTX 4060 Ti. Dan game terakhir, sebuah game yang baru aja dirilis nih, yaitu Starfield. Ya ini adalah tipikal game RPG yang kita bisa explore ke berbagai tempat yang dibalut dengan tema luar angkasa. Konsepnya ini mirip-mirip lah sama game No Man's Sky. Nah, karena game ini punya banyak sekali latar tempat, jadi performanya itu bisa sangat bervariasi sekali tergantung dari mapnya itu kita lagi main di mana. Maka dari itu gue tes pada dua map nih, yaitu sebuah map yang minim NPC dan juga gue akan masuk ke dalam sebuah ruangan. Lalu map selanjutnya adalah sebuah map dengan populasi NPC yang sangat banyak. Kemudian game ini juga tidak ada implementasi ray tracing sama sekali dan fitur upscaling yang diterapkan hanya FSR saja. Oke, pada map pertama FPS yang didapat cukup tinggi dan RX 7700 XT bisa unggul telak dengan selisih yang cukup masif nih. Lalu pada map kedua di sini terjadi penurunan yang cukup signifikan karena mapnya ini dipenuhi dengan populasi NPC. Tapi tetap aja kok si RX 7700 XT masih unggul telak dari RTX 4060 Ti.
Dan kalau kalian berminat untuk bermain game ini, kemudian ketemu map-map seperti map kedua ini yang performanya cukup demanding, gue sarankan sih aktifkan fitur upscaling FSR untuk menambah ekstra performa. Satu lagi nih, dengan rilisnya GPU ini, maka fitur HyperRX yang diumumkan beberapa bulan lalu, akhirnya available juga nih. Ya singkatnya sih, fitur ini merupakan one-click solution untuk mengaktifkan beberapa fitur sekaligus seperti Radeon Boost, Anti-Lag Plus, dan Radeon Super Resolution. Hanya aja gue nggak sempet nih untuk ngetes fitur ini secara langsung, tapi klaim AMD sih dengan mengaktifkan fitur ini kita bisa mendapatkan ekstra FPS dan latensi yang lebih rendah. Tapi dengan catatan untuk fitur Anti-Lag Plus saat ini sih baru mendukung beberapa games aja seperti list yang gue tampilkan nih di video ini. Dan mungkin sih akan diupdate untuk mendukung lebih banyak lagi games ke depannya. Nah, kalian bisa mengaktifkan fitur HyperRX ini melalui UI driver Radeon Adrenalin atau juga bisa langsung aktifkan dari video games yang sedang dimainkan. Tapi hanya saja sih terkadang kita tuh diminta untuk restart gamenya supaya fiturnya berjalan. Lalu untuk soal suhu, clock speed, dan power draw, di sini gue tes untuk jalanin benchmark 3D Mark Port Royal. Oke, overall performa non-ray tracing dari ke-6 game yang dites, RX 7700 XT dapat dikatakan jauh lebih kencang dari RTX 4060 Ti. Dan ternyata juga sangat efektif sekali nih untuk bermain game di resolusi 1440p. Kemudian untuk performa ray tracing yang di sini hanya ada 4 game saja dari pengetesan gua, si RX 7700 XT itu unggul tipis dan malah bisa setara pada resolusi 1080p. Nah, dengan target performa yang ditujukan untuk melawan RTX 4060 Ti, gua rasa AMD lewat si RTX 7700 XT berhasil memenuhi klaim mereka karena memang terbukti bisa menyamai pada sisi productivity hingga akselerasi AI dan bahkan lebih unggul nih pada sisi video games. Dan kalau AMD bisa jual GPU ini dengan harga yang mirip-mirip dengan RTX 4060 Ti 8GB, tentu ini pilihan GPU yang jauh lebih rekomen karena lebih usable pada resolusi 1440p berkat konfigurasi VRAM yang digunakan. Jadi bakal kenyangin tuh buat kalian yang wahai pemuja VRAM. Dan ternyata di sini gue udah dapet ini harga resminya yang mana ada di 8 juta guys ternyata. Belum lagi untuk custom model dari brand partner seperti ini yang mungkin aja bisa sedikit lebih tinggi lagi. Dan dengan harga segini aja sayangnya udah jauh lebih tinggi dari RTX 4060 Ti 8GB, sehingga menempatkannya jadi mirip-mirip dengan versi 16GB dari 4060 Ti. Ya gue pribadi sih sangat berharap AMD bisa kasih harga yang setidaknya mirip-mirip sama RTX 4060 Ti 8GB aja. Karena kalau harganya segini jadi lompatan yang cukup jauh nih dari RX 6700 XT sebelumnya. Bahkan ini jadi 2 kali lipat harga RX 7600 polos. Sehingga buat user yang mungkin aja nih baru mau nyemplung ke kubu merah pada generasi ini bisa-bisa kena shock karena melihat gap harganya masif banget antara RX 7600 dan RX 7700 XT. Apalagi user tersebut awam dan hanya melihat produk dari sisi harga aja. Sehingga spot antara kedua GPU ini tuh menjadi rentan sekali untuk kubu merah karena calon user akan dengan mudah berpaling mencari GPU yang lebih terjangkau untuk mereka. Well, gue harap nih AMD Indonesia harga GPU-nya bisa lebih murah lagi. Karena GPU ini gue rasa potensial banget nih. Dan mungkin segitu dulu untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan like dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian gak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.